Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya tarik dan gaya tekan pada suatu baja. Nah, ini ada sedikit contoh gaya tarik dan gaya tekan. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan apa itu gaya tekan. Jadi, gaya tekan itu adalah gaya erat atau bobot yang bekerja pada suatu luasan bidang secara tegak lurus. Untuk gaya tekan sendiri ada juga yang menyebutkan gaya yang cenderung untuk menyebabkan hancur pada suatu elemen struktural. Jadi gaya ini memiliki kecenderungan untuk menekan suatu elemen hingga elemen itu mengalami keretakan bahkan kehancuran. Jadi saya sudah memberikan tanda merah pada objek tersebut. Untuk kelebihan pada gaya tekan tersebut dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Mampu memikul beban yang berat, tahan terhadap temperatur yang tinggi, dan juga biaya perawatan yang rendah. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga apa itu gaya tarik. Jadi gaya tarik itu gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Nah, bahan yang saya gunakan ini bahan atau material struktur yang paling baik digunakan itu baja. Jadi baja ini merupakan bahan dengan sifat struktur yang baik, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun tekanan. Jadi baja sendiri adalah elemen struktur yang memiliki batasan yang sempurna. Jadi batasan sempurna ini menahan beban jenis tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas yang hampir sama. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sumbu netral pada bangunan. Sumbu netral adalah sumbu di bagian lintas dari balok, anggota menolak membungkuk, atau poros yang sepanjang tidak ada tekanan longitudinal atau strain. Jika penambang tersebut simetris, isotropik, dan tidak melengkung sebelum terjadi lengkungan, maka sumbu netral berada pada sentroid geometris. Semua serat di satu sisi sumbu netral berada dalam keadaan tegang, sedangkan serat di sisi yang berlawanan mengalami kompresi karena balok mengalami pembengkokan yang seragam. Baik, saya ingin menjelaskan soal nomor 3, yaitu kelebihan dan kekurangan struktur baja sebagai elemen kolom dan balok. Kita berbicara mengenai kelebihan baja terlebih dahulu, yaitu yang pertama, baja memiliki kekuatan yang besar. Itu adalah keunggulan utama pada baja dibandingkan dengan material-material yang lain. Baja merupakan salah satu material bangunan yang sangat kuat. Kekuatan yang tinggi, persatuan berat ini membuat potensi beban matinya cukup kecil, sehingga tidak salah jika materialnya dipilih sebagai material untuk gedung-gedung yang tinggi, jembatan berbentang panjang, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu baik dalam gaya tarik. Ini adalah kelebihan utama lainnya pada baja, karena memang material baja ini lebih bagus dibandingkan dengan material lainnya untuk hal beban tarik ini. Bahkan besi yang notabene menjadi bahan baku pada pembuatan baja pun masih kalah jauh dengan material ini dalam urusan menangani beban tarik. Seperti di sini ada beban mengakibatkan membuat gaya tekan dan mengakibatkan gaya tarik di sekitar bagian kanan dan bagian kirinya itu. Walaupun baja ini memiliki banyak kelebihan, tidak bisa dipungkiri bahwa baja juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada rentan terhadap tekuk. Baja memang sangat rentan mengalami tekuk atau buckling karena elemen tekannya bekerja secara langsung. Jadi ini yang bisa membuat baja ini tidak begitu efisien ya untuk pembuatan kolom. Bisa dilihat di sini ada baja yang masih lurus, belum terjadi buckling, dan yang di sebelah kanannya yang sudah mengalami tekuk atau buckling tersebut. Dan yang paling kanan lagi ini adalah buckling yang sudah bergelombang. Ini sangat tidak sehat ya bagi struktur bangunan, bisa mengakibatkan hal yang fatal atau runtuh mungkin. Dan kekurangan yang selanjutnya ini adalah biaya perawatan yang tinggi. Pembangunan gedung menggunakan struktur baja ini memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi perihal perawatannya, karena baja ini
sangat rentan terhadap udara dan air yang mampu menyebabkan korosi. Dan bila korosi ini sudah terjadi pada struktur baja, maka pasti akan menurunkan kualitas kekuatannya, bisa menjadi bangunan yang rentan dan mungkin mudah runtuh ya. Makanya harus dirawat dengan baik agar tidak terjadi korosi. Oke, pada part ini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan antara aluminium dengan baja itu. Yaitu yang pertama, perbedaannya adalah baja ini dari paduan beberapa unsur logam seperti besi dan juga karbon, sedangkan aluminium hanya logam lunak. Dan baja ini memiliki sifat yang fleksibel, kuat dan tahan lama, sedangkan aluminium ini ringan dan tahan lama. Dan baja ini mudah terjadi korosi. Dia sangat amat rentan terhadap air dan udara, sedangkan aluminium tidak mudah mengalami korosif. Itu dikarenakan kenapa aluminium ini sering dijumpai untuk menggunakan peralatan dapur ya, karena dia tidak mudah mengalami korosif. Bagaimana mensiasati kolom baja agar dapat menjadi lebih kuat? Berikut penjelasannya. Dikarenakan banyak yang meminati menggunakan material baja ini, mengakibatkan dari penggunaan pelat yang tipis ini berpengaruh pada tekuk lokal pada badan dan flange penampang yang akan menjadi lebih signifikan terjadinya tekuk atau buckling, yaitu merupakan proses di mana suatu struktur tidak mampu lagi untuk mempertahankan bentuk aslinya. Namun jangan sedih, kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan pengkaku memanjang atau bisa disebut pengkaku tengah atau intermediate stiffener. Apa sih pengkaku tengah ini? Oke, kita bisa lihat di sini ada 3 contoh. Di bagian sebelah kiri adalah contoh-contoh baja yang belum menggunakan pengkaku tengah. Jadi di saat si baja ini menerima gaya tekan, bisa dilihat terjadi buckling di foto bagian tengah ini karena belum ada pengkakuan tengah tadi yang di sebelah kanan. Setelah diberi pengkakuan tengah, di saat dia menerima gaya tekan, dia tidak merubah bentuk si bajanya itu. Dan ini adalah cara yang baik untuk mensiasati agar membuat si kolom ini lebih kuat dan kokoh. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang profil-profil yang ada pada baja beserta karakteristiknya. Yang pertama ada besi WF atau white flange dan besi H-beam, besi WNP, plat hitam, besi T-beam, besi C atau CNP, dan besi siku. Besi WF dan H-beam ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama untuk kolom, cantilever kanopi, atau untuk tiang pancang. Sedangkan besi WNP ini tidak bisa untuk pembuatan kolom karena dia bersifat mudah mengalami tekuk, jadi tidak baik untuk balok. Dan ada juga plat hitam yang memiliki banyak sekali ukuran-ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga ada besi T-beam yang biasa digunakan untuk balok lantai. Dan juga ada besi CNP yang berguna untuk penutup atap, dan besi siku yang digunakan untuk rak lemari atau sandaran pada buku. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang elastisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan itu hilang. Seperti contoh di atas ini adalah baja yang belum menerima gaya apapun, dan setelah mendapati gaya dia akan bereaksi, terjadi endutan, dan setelah gaya itu hilang dia akan kembali ke bentuk yang semula. Kenapa baja bisa memiliki sifat yang seperti itu? Karena baja ini mengikuti hukum Hooke, yaitu hukum atau ketentuan mengenai daya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah per atau pegas, sehingga daya elastisitasnya ini dapat diketahui serta momen inersia untuk penampang baja dapat ditentukan dengan pasti dibandingkan dengan penampang batan bertulang. Dan untuk plastisitas adalah ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan hilang. Jadi kalau elastisitas dia mendapat gaya dari luar, dia bisa kembali lagi, sedangkan plastisitas itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi seperti contohnya itu, dia mendapatkan gaya dan setelah gaya itu hilang, dia akan tetap seperti saat diberikan gaya, tidak berubah bentuknya kembali ke semula. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di
sini saya akan menjelaskan apakah itu beban mati, beban hidup, dan beban muatan rata. Jadi yang pertama itu beban mati. Beban mati itu adalah berat dari semua bagian suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala tambahan, penyelesaian mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. Dan yang kedua, beban hidup adalah beban semua yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, dan ke dalamnya termasuk beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin seperti peralatan yang tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap gedung tersebut. Serta yang terakhir, beban atau muatan yang rata itu beban yang terbagi merata sepanjang benda tersebut, yang bisa diambil dari contoh balok, plat lantai, rangka atap, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 3, yaitu sistem kerja. Dalam pertanyaan, jelaskan bagaimana sistem kerja hubungan plat lantai, balok, dan kolom secara keseluruhan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem kerja kolom pada suatu bangunan. Jadi untuk sistem kerja kolom sendiri itu menggunakan metode penentuan as kolom. Titik-titik dari as kolom diperoleh dari hasil pengukuran dan pematokan. Hal ini disesuaikan dengan gambar yang telah direncanakan. Cara menentukan as kolom membutuhkan alat-alat seperti teodolit, meteran, tinta, sipatan, dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk sistem kerja pengerjaan balok. Pengerjaan balok dilaksanakan setelah pekerjaan kolom telah selesai dikerjakan. Pada proyek apartemen, sistem balok yang dipakai adalah konvensional. Balok yang digunakan itu memiliki tipe-tipe yang berbeda. Misalkan balok terdiri dari 2 macam, yaitu balok utama atau balok induk dan balok penak. Semua pekerjaan balok dan plat dilakukan langsung di lokasi yang direncanakan, mulai dari pembesian, pemasangan bekasting, pengecoran, sampai dengan yang terakhir yaitu perawatan. Nah, dan selanjutnya untuk sistem kerja plat lantai pada bangunan. Saat ini telah banyak berkembang metode-metode yang terdapat digunakan untuk membuat plat lantai berkualitas bagus dalam waktu singkat. Seperti yang kita tahu, metode konvensional dilakukan dengan mengerjakan seluruh pembangunan plat lantai di lapangan. Biarpun mutu struktur bisa terkontrol, tetapi hal ini menyebabkan waktu pengerjaannya lama, sehingga biaya pembangunan pun membengkak. Jadi di sini saya menjelaskan dengan metode half slab, yakni membangun separuh struktur di lapangan dan setengahnya lagi dibuat di pabrik memakai sistem precast. Setelah itu bagian-bagian tersebut dikirimkan kepada lokasi proyek untuk dipasang sesegera mungkin. Kelebihan dari metode ini ialah estimasi waktu pengerjaan yang menjadi berkurang. Jadi untuk metode half slab ini sangat menguntungkan bagi proyek-proyek bangunan yang menginginkan dalam pembangunan itu waktu yang berjalan dengan singkat. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pemasangan dengan menggunakan metode half slab. Yang pertama itu pemasangan slab precast di atas half beam precast. Nah, itu yang gambar yang kedua itu setelah pemasangan slab precast di atas half beam precast. Nah, yang ketiga itu pemasangan top rebar di atas slab dan half beam precast. Nah, yang terakhir itu adalah selesai pemasangan top rebar di atas slab dan half beam precast, kemudian dilakukan pengecoran secara menyeluruh.